Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah kemarin kita belajar bersama tentang munculnya aliran kalam. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ada apa saja setelah yang satu ini? Nah, video tersebut hanya sekedar ice breaking aja buat pelajaran kita semua bahwa hidup ini akan terus berproses. Dari kecil lahir, kemudian menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi bapak ibu, hingga nanti menjadi kakek dan nenek. Nah, sejauh proses tersebut kita harus tetap semangat, terutama dalam hal menuntut ilmu. Kondisi semacam ini dengan daring, kita juga harus tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi kita tentang aliran-aliran ilmu kalam. Pertama yang akan kita bahas adalah Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. 3 golongan dulu ya. Setelah itu nanti dilanjut golongan yang lainnya. Sebelum kita membahas secara detail tentang Khawarij, Syiah, dan Murji'ah, kita harus tahu tentang sejarah munculnya Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Masih ingat kemarin tentang munculnya aliran ilmu kalam dari peristiwa Tahkim? Nah, peristiwa Tahkim yang terjadi pada Perang Siffin setelah Ali bin Abi Thalib melakukan tahkim dengan cara damai, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa tahkim tersebut, yang dikenal dengan nama Syiah. Yang kedua, golongan yang memecahkan diri atau keluar dari golongan setia Ali bin Abi Thalib, ini dinamakan golongan Khawarij. Yang ketiga, golongan yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, bagaimana dengan Murji'ah? Murji'ah ini lahir atau muncul tidak setelah peristiwa tahkim, melainkan dia ini muncul pada abad pertama Hijriah. Artinya berarti 100 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. 100 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ini artinya 50 tahun setelah masa Khulafaur Rasyidin. Kok bisa? Ya, kita hitung aja. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu kan 2,6 tahun. Kemudian pada masa Umar bin Khattab itu 10 tahun. Berarti sudah 12,6. Kemudian masa Utsman bin Affan itu 12 tahun. Berarti sudah 24,6 tahun. Kemudian pada masa Sayyidina Ali itu 5 tahun. Berarti sudah 29,6 tahun ya. Saya anggap 30 tahun lah. Nah, setelah itu kan masa Umayyah, Bani Umayyah. Jadi bisa dikatakan bahwa Murji'ah ini lahir pada masa Bani Umayyah. Nah, alasan munculnya karena dia sudah tidak mau terlibat dengan perselisihan yang terjadi antara kaum Syiah dan Khawarij yang saling berseteru. Berikut adalah perbedaan dari golongan Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Untuk tokoh-tokohnya bisa kalian hafalkan sendiri. Terus untuk pokok ajaran Khawarij, mereka memiliki anggapan
bahwa Khalifah Ali ini menyeleweng setelah peristiwa tahkim. Kemudian mereka juga punya anggapan bahwa Khalifah sebelum Sayyidina Ali itu sah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya sah. Tapi setelah tahun ke-7 masa Utsman bin Affan, semua khalifah dianggap menyeleweng. Kemudian mereka juga membuat aturan bahwa khalifah yang dipilih secara permanen itu diperbolehkan selama mereka adil dan tidak zalim. Kemudian mereka juga memperbolehkan pengangkatan khalifah di luar dari keturunan Arab. Kemudian mereka juga harus memilih khalifah itu dari rakyat. Kemudian mereka juga menghukumi kafir bagi orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan para pelaku tahkim. Orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Itu ajaran mereka. Kemudian kalau ajaran Syiah, mereka tidak terlalu fokus dengan yang namanya kafir. Yang jelas mereka ini sangat mengagung-agungkan tentang ajaran tauhid, yaitu percaya bahwa Allah itu esa. Kemudian Allah itu al-adl. Allah ini maha adil, tidak melakukan hal buruk. Kemudian mereka juga mempercayai an-nubuwah, percaya bahwa Allah ini mengutus nabi dan rasul untuk membimbing umat. Kemudian mereka juga mempercayai al-imamah, ya khalifah itu tadi, sebagai orang yang memimpin dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir, al-ma'ad. Mereka percaya tentang akan adanya hari akhirat. Mereka tidak fokus pada pembahasan kafir dan tidak kafir, tetapi mereka sangat fokus dengan menjunjung tinggi tentang Sayyidina Ali, menjunjung tinggi kepemimpinan Sayyidina Ali. Bahkan ada di beberapa sektenya itu menganggap bahwa Sayyidina Ali ini memiliki sifat Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali ini merupakan nabi yang sesungguhnya. Dulu malaikat Jibril itu salah dalam memberikan wahyu. Harusnya wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu untuk Sayyidina Ali, bukan untuk Nabi Muhammad. Sampai segitunya, saking setianya kepada Sayyidina Ali. Kemudian untuk ajaran yang diajarkan oleh Murji'ah, karena dia lahir dari kesumpekan melihat Khawarij dan Syiah yang membahas tentang siapa yang kafir dan siapa yang bukan, akhirnya mereka membentuk kelompok sendiri dengan pokok ajarannya. Dia membuat ajaran iman hanya membenarkan di dalam hati. Kemudian orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir, dia tetap mukmin selama masih mengakui 2 kalimat syahadat. Kemudian hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Itu ajarannya. Untuk sekte-sekte dari golongan Khawarij bisa kalian baca sendiri. Yang jelas sekte-sekte dari golongan Khawarij ini lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada sekte dari golongan Syiah ya, Zaidiyah, Imamiyah, Sabaiyah, Ismailiyah, dan Qoromita. Untuk Murji'ah ini hanya ada 2 ya, Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Kemudian membahas tentang cara pemikiran, Khawarij ini memiliki cara pandang terlalu fanatik atau agamis. Maksudnya apa? Dia lebih mengagungkan Al-Quran dan hadis dibandingkan akal. Nah, berbeda dengan Syiah. Kalau Syiah ini lebih mengutamakan akal dibandingkan Qurdis. Kalau Murji'ah ini moderat, jadi ya mengagungkan akal, juga mengagungkan Al-Quran dan hadis. Next, selanjutnya membahas tentang golongan Mu'tazilah. Nah, berbicara tentang golongan Mu'tazilah tidak lepas dari golongan Khawarij dan Murji'ah. Karena kemunculan dari golongan Mu'tazilah ini jawaban dari adanya pembahasan tentang siapa yang kafir dan siapa yang bukan.
Tadi sudah saya jelaskan bahwa golongan Khawarij ini memiliki ajaran bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Berbeda dengan Murji'ah yang memiliki pokok ajaran bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir. Dia tetap mukmin selama masih mengakui dua kalimat syahadat. Nah, dari dua perbedaan ini akhirnya Mu'tazilah punya pandangan lain, bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir dan juga bukan mukmin. Mereka berada di posisi mukmin dan kafir, yaitu fasik. Nah, dalam Mu'tazilah istilah fasik ini mereka kenal dengan istilah manzilah bainal manzilatain. Adapun pokok ajaran yang lain di dalam golongan Mu'tazilah, yang pertama membahas tentang tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua tentang al-adl, bahwa Allah itu adil. Yang ketiga tentang al-wa'd wa al-wa'id, tentang janji dan ancaman. Yang keempat, yang ini tadi, tentang manzilah bainal manzilatain, yaitu posisi di antara posisi. Yang terakhir membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kebetulan untuk golongan Mu'tazilah ini tidak memiliki sekte-sekte, berbeda seperti Khawarij dan Murji'ah. Untuk Mu'tazilah tidak memiliki sekte-sekte, dan untuk cara pemikirannya dia ini rasionalis ya. Jadi cara berpikirnya ini lebih mengutamakan akal. Baik, sekarang membahas tentang golongan Qadariyah dan golongan Jabariyah. Golongan ini tidak lagi membahas tentang siapa yang kafir, tapi golongan Qadariyah dan Jabariyah ini fokus pada pembahasan tentang perbuatan manusia. Untuk tokoh-tokoh seperti biasa bisa anak-anak hafal sendiri ya. Untuk pokok ajarannya, Qadariyah ini mempercayai bahwa Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia. Manusialah yang bebas menentukan amal perbuatannya. Itu intinya. Kalau Jabariyah itu menganggap bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam berpikir dan berbuat. Setiap perbuatan baik atau buruk itu Allah yang menentukan. Jadi semisal di kelas ya, kemudian kalian bertemu dengan teman, kemudian kalian tanyai, cita-citamu opo rek? Nek jawabane opo jare Gusti Allah? Ya, berarti cara berpikirnya sama seperti siapa? Qadariyah apa Jabariyah? Nah, sama seperti Jabariyah. Kemudian ada pokok ajaran tambahan pada golongan Qadariyah, yaitu mempercayai bahwa Allah itu esa dan tidak memiliki sifat. Kemudian pelaku dosa besar adalah fasik, bukan kafir, juga bukan mukmin. Mereka akan kekal di neraka. Hampir sama seperti Mu'tazilah ya, fasik. Kemudian tambahan pokok ajaran dari golongan Jabariyah, selain menganggap bahwa manusia tidak memiliki kebebasan melainkan Allah yang menentukan semuanya, dia juga punya pemikiran bahwa manusia tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Kemudian Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Itu menurut mereka. Kemudian Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penduduk surga. Kemudian surga dan neraka tidak kekal dan abadi. 6. Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Yang 7. Iman cukup dari hati tanpa dilafadzkan. Terakhir ke-8, ilmu Allah bersifat hudus atau baru. Golongan Qadariyah dan Jabariyah ini tidak memiliki sekte-sekte, berbeda dengan golongan Khawarij, Murji'ah dan Syiah. Dua golongan ini tidak memiliki sekte-sekte, namun memiliki cara pemikiran yang berbeda. Kalau Qadariyah ini fanatik atau agamis ya, lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau Jabariyah ini lebih mengutamakan akal, rasional. Selanjutnya dari golongan Asy'ariyah ya. Tokoh Asy'ariyah yang utama itu Abu Musa
Al-Asy'ari. Ya, pokok ajarannya mengenai janji dan ancaman, mereka ini memahami bahwa Allah itu maha berkehendak. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini, Allah itu bisa menyiksa orang yang taat, tapi juga bisa memberikan pahala kepada orang yang durhaka sesuai dengan kehendak Allah. Nah, seperti itu. Yang kedua, tentang perbuatan manusia, mereka memahami bahwa perbuatan manusia ini seperti faham qadariyah ya. Manusia diberikan kemampuan bebas untuk melakukan sesuatu. Kalau mengenai fungsi akal, manusia itu tidak mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Allah. Kemudian mereka juga meyakini bahwa iman itu harus dari hati dan diamalkan dengan perbuatan. Mereka juga meyakini bahwa di akhirat itu akan dapat menyaksikan indahnya wajah Allah. Untuk sekte-sektenya Asy'ariyah tidak ada. Kemudian untuk Maturidiyah, tokoh utamanya itu ada Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Nah, nama Maturidinya ya dari tokoh tersebut. Kemudian pokok ajarannya mengenai janji dan ancaman itu bahwa Allah itu adil. Jadi yang baik ya dapat pahala, yang buruk ya dapat siksa. Mengenai perbuatan manusia, nah ini malah justru kebalikannya. Maturidiyah ini condong seperti Jabariyah, bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan atau kebebasan dalam berbuat, tapi semua itu diatur oleh Allah. Kemudian untuk fungsi akal juga kebalikan dari Asy'ariyah. Manusia ini mengetahui kewajiban untuk berterima kasih kepada Allah. Dia juga meyakini bahwa di akhirat akan dapat menyaksikan indahnya wajah Allah serta sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat, tapi sifat Allah bukan zat Allah. Untuk sektenya Maturidiyah ini terdiri dari dua, yaitu Maturidiyah Samarkand sama Maturidiyah Bukhara. Untuk corak pemikirannya ya, golongan Asy'ariyah ini fanatik atau agamis, ya lebih mengagungkan Al-Quran dan hadis. Kalau Maturidiyah itu lebih rasionalis, yaitu lebih mengagungkan akal. Jadi hanya itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.